Simbatan itu terdiri dari dua suku kata ya, yaitu Sambara dan para sahabat sejarah sejalan dan searah. Kali ini saya berada di Desa Simbatan, tepatnya di RT 1 RW 3, yaitu depan persis pada lokasi Patirtan Dewi Simbatan ini. Dan untuk selanjutnya saya akan memasuki langsung untuk meninjau langsung, karena di sini juga pada hari ini ada pengurasan untuk persiapan ruatan. Jadi saya akan meninjau langsung ke Patirtan Dewi Simbatan ini. Yuk kita ke sana. Nah, saudara-saudara sejalan dan searah atau tergabung dalam pecinta sejarah, dari jalan masuk sampai kepada situs artefak ini itu sekitar 10 meter, dan di sini masih tersimpan dengan rapi 1, 2, 3, 4, 5 sampai beberapa artefak yang masih belum ditata, karena ini menunggu daripada skema yang bentuk aslinya. Akan tetapi batu merahnya ini masih banyak tersimpan di daerah ini. Jadi ini sambil mengumpulkan data-data selanjutnya, dan ini nanti rencananya akan dipasang lagi. Sementara ini akan saya jelaskan, karena Candi Simbatan ini adalah salah satu candi yang paling unik yang ada di Jawa Timur, tepatnya di daerah Simbatan RT 1 RW 3 ya, Kelurahan Kecamatan Nguntoronadi. Ya, jadi di sini bisa saya jelaskan ya. Ini saya akan menjelaskan tentang angka prasasti. Yang di bawahnya ini ada angka prasasti Condro Sengkolo dengan angka tahun Saka 983 ya. 983 itu adalah salah satu prasasti yang masih utuh kalau di Masehikan tahun 995 ya. Ini di bawah Watu Lumbung ini tersimpan prasasti, tetapi prasastinya ini masih ditengkurapkan karena nanti takut kena air hujan dan sebagainya sehingga timbul korosi. Dan oleh BPCB memang sengaja ditengkurapkan, tidak dibereskan, akan tetapi ini untuk pengamanan ya. Dan kemudian salah satu diantaranya saya juga akan menjelaskan tentang Kalamakara ya. Ini Kalamakara terbuat daripada batu andesit ya. Ini bagus ya. Ya, Kalamakara ini Kalamakara yang paling unik di antara candi pada abad ke-8 ke-9. Dan Kalamakara ini tidak tidak sama dengan Kalamakara lainnya, akan tetapi di Candi Simbatan ini Kalamakaranya memang spesifik ya. Jadi ini yang paling unik. Dari Balai Arkeologi Balar Yogyakarta juga mengakui bahwa dua Kalamakara ini adalah Kalamakara paling unik di antara sekian banyak candi-candi yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur ya. Jadi di sini juga ada pohon teratai, simbol-simbol dari pemujaan Dewi Sri. Dan selanjutnya ini juga ada Kalamakara ya, ini juga sama. Ini dulunya mungkin Kalamakara menuju masuk Patirtan Candi Dewi Sri, akan tetapi sudah banyak puing-puing, akan tetapi masih bisa terbaca ya. Nah, kemudian ini adalah umpak. Ini dulu adalah bekasnya umpak yang sangat besar. Di sini masih ada ornamen-ornamen ya, masih bisa
kelihatan ornamen-ornamennya ya. Nah ini juga umpak, ini juga umpak ya, ini juga umpak, dan ini beberapa artefak ini masih tersimpan rapi ya, untuk nantinya akan ditata kembali sesuai dengan skema aslinya ya. Jadi menunggu skema-skema asli dari BPCB Trawulan. Dan ini juga batu merahnya, ini masih tertata rapi dan sebagian masih tertumpuk di sana. Dan batu merah ini lebarnya itu 28 cm kali 38 cm ya di sana, dan tebalnya itu 8 cm ya. Ini sudah berumur kurang lebih 1000 tahun lebih ya, dari tahun 995 Masehi sampai 2021. Ini adalah sesuatu batu yang masih utuh dan tidak terkorosi sama sekali. Dan selanjutnya saya akan menuju ke Patirtan ya, Patirtan Induk ya, berhadapan dengan lapit-lapit atau beberapa artefak yang ada di sini, dan saya akan mau masuk ke sana ya. Saya mau masuk ke sana. Ini ada 2 Patirtan yang nantinya juga akan saya jelaskan tentang sejarahnya. Yuk, ini kita ke sana. Ya, saat ini saya sudah berada di kolam Patirtan Dewi Sri, di mana kolam ini bisa kita lihat bersama. Luasnya di antara tepi sampai sana itu 1400 meter ya, 1400 meter, dan lebarnya ini juga kurang lebih ya 30 meter ya, 30 meter persegi. Kemudian secara ilustrasi akan saya jelaskan juga ada 2 kolam ya, kolam 1 dan kolam 2, dan di tengahnya ini ada salah satu sumber ya, yaitu yang berwujud Dewi Sri sebagai manifestasi Ratu Sima, yang pada zaman itu adalah pemerintahan Ratu Sima ada di Medang Kamulan, dan di situ ada menyemburkan 2 mata air dari payudara. Sayang sekali ini masih tertutup dengan kolam, karena ini mau dibersihkan atau dikuras untuk acara ritualan hari Jumat Pahing tahun 2022 tanggalnya 19. Jadi memang Dewi Sri diciptakan di daerah sekitar Gunung Lawu ini adalah untuk satu, karena Gunung Lawu ini adalah salah satu tanah yang gemah ripah lojinawi, yang diyakini pada zaman Medang Kamulan ini di Gunung Lawu lereng ini adalah salah satu merupakan gudang sumber pangan untuk mensuplai kebutuhan raja-raja yang ada di Medang Kamulan. Jadi disinilah kemudian dibangun sebuah Patirtan yang disebut Patirtan Dewi Sri, di mana esensi dari Dewi Sri sendiri adalah manifestasi Dewi Komo ya, Dewi Ratih ya. Dewi Ratih itu sendiri adalah merupakan salah satu putra dari Dewi Parwati dengan Betara Siwa ya. Ini merupakan salah satu bentuk Dewi yang menurunkan biji benih padi yang ada di tanah Jawa. Jadi di seluruh pulau Jawa dimanapun juga, Candi Dewi Sri Patirtan ini hanya satu-satunya ada di daerah Simbatan ini yang masuk Kecamatan Kuntoronadi. Jadi sejak Medang Kamulan ya tererupsi dengan Gunung Merapi pada abad ke-9, Medang Kamulan rata dengan tanah. Kemudian untuk melestarikan pemerintahan yang masih tersisa ini, kemudian Empu Sendok mengutus putranya Prabu Darmawangsa Teguh untuk mencari tempat baru ya, untuk mencari tempat baru sebagai pusat pemerintahan, sebagai penerus Medang Kamulan. Kemudian atas petunjuk para empu pada waktu itu, yang kemudian dibuatlah sebuah percandian di daerah
lereng Gunung Lawu ini yang bisa kita lihat dan kita saksikan sekarang ini. Ini adalah salah satu bentuk untuk membuat suatu pemerintahan baru, di mana sebelum pemerintahan atau kerajaan itu dimulai, menurut adat dan budaya pada zaman kerajaan Hindu Mataram kuno, yang dipakai lebih dulu itu adalah candinya, bukan kerajaannya. Jadi candi-candi pemujaan itu semuanya itu dibangun lebih dahulu, kemudian baru tapal-tapal batas kerajaan, barulah dimulai dengan istana kerajaan. Dan konon ya, dari perpindahan Medang Kamulan ke Jawa Timur itu nanti akan ada yang namanya Medang Kahuripan. Dan ini erat hubungannya dengan prasasti Kamal Panda. Ya, Kamal Panda yang ada di daerah Mauspati, desanya Desa Kraton. Kemudian kalau kita langsung naik ke Gunung Lawu, di situ juga ada prasasti yang namanya Prasasti Sampung. Di situ ada prasasti Linggayoni yang sampai sekarang masih kita selidiki apakah itu prasasti pada era zaman Medang Kamulan untuk membuat suatu istana baru yang disebut Medang Kahuripan. Nah, kemudian disinilah ya oleh orang-orang daerah Magetan di sini Dewi Sri ini disakralkan. Ya, karena zaman sebelum Islam masuk, agama yang ada di daerah Jawa Timur termasuk Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek dan sebagainya ini masih meyakini dengan ajaran Kapitayan. Ajaran Kapitayan kalau di dalam sejarah disebut ajaran identik dengan Siwa Buddha, yaitu pemujaan leluhur. Ya, pemujaan leluhur itu adalah artinya bukan pemujaan leluhur terus dipuja seperti yang tidak, tetap kita itu mengesahkan Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi leluhur itu adalah nomor 2. Dari sekian banyak kepercayaan yang dianut oleh orang-orang Jawa, pemujaan leluhur, terutama manifestasi-manifestasi dari para dewa yang ngejawantah menjadi manusia, itulah yang dipuja. Untuk kemudian leluhur ini berorientasi kepada Sang Pencipta, Dat yang Maha Tinggi, juga yang disebut dengan Sang Hyang Widiwasa. Ya. Nah, keyakinan itu memang sudah abad ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai kerajaan Kediri, Singosari, dan terakhir Mojopahit. Ya, Mojopahit masih mewarisi daripada ajaran leluhur-leluhur itu yang terkenal dengan ajaran Kapitayan atau yang disebut Sang Hyang Toyo. Pemujaan itu selalu memakai tirta karena tirta itu adalah air, air adalah sumber penghidupan. Jadi Sang Hyang Toyo, Toyo itu adalah identik dengan toyo atau air yang disebut juga sebagai Kapitayan. Embrionya adalah kepercayaan yang sekarang bisa disebut dengan ajaran Siwa Buddha atau Lingga dan Yoni. Ya, ini tidak terbantahkan karena pada saat ini memang banyak sekali ya situs-situs ini dimanifestasikan sebagai pemujaan para dewa-dewi yang ada di surga loka. Nah, kemudian pada zaman 999 itu kemudian ya dibatalkan untuk mencari sebuah istana yang saya pernah melihat di Kamal Panda Desa Kraton itu hanya sekedar prasasti, akan tetapi atas perintah Mpu Barada untuk membuat istana di Kabupaten Magetan ini dibatalkan oleh karena tidak adanya sungai besar sebagai alat transportasi. Ya, karena alat transportasi pada waktu itu adalah sungai besar yang paling bagus untuk dilalui sebagai alat transportasi tercepat. Karena pada waktu ini masih hutan belantara. Nah, kabarnya kemudian setelah dari Magetan, Patirtan Dewi Sri ini juga masih dipuja sampai abad Kediri, abad Singosari masih tetap. Kemudian beralih kepada Nganjuk yang kemudian nanti yang akan saya jelaskan nanti pada episode berikutnya yang disebut Anjuk Ladang. Jadi sebatas apa yang sudah saya sampaikan tentang sejarah daripada Dewi Sri, dan Dewi Sri itu sendiri merupakan salah satu dewi yang dipuji oleh masyarakat di daerah Jawa Timur termasuk Magetan sebagai lambang kesuburan. Dari kata Simbatan ini dulu juga ini salah tafsir.
Karena orang-orang Simbatan sendiri menafsiri bahwa Simbatan itu berasal dari kata sambatan. Itu juga salah penafsirannya, dan ini akan saya luruskan. Karena apa? Simbatan itu terdiri dari dua suku kata, ya, dua suku kata, yaitu Sambara dan Wautan, atau Sambawa dan Wautan. Sambawa itu adalah tempat pemujaan para dewa dan leluhur, sedangkan Wotan itu adalah tempat atau lokasi tempat suci. Jadi Sambawa Wautan jadilah sekarang nama Simbatan, ya. Ya, saya kira cukup sekian. Jadi ini adalah sinopsis daripada sejarah-sejarah yang bisa dibuat edukasi untuk para pelajar, para mahasiswa yang pecinta sejarah, yaitu sejalan dan searah. Semoga dengan apa yang sudah saya sampaikan ini menjadi banyak manfaat bagi adik-adik pelajar, para budayawan, para seniman, dan para arkeolog, dan sebagainya. Akan tetapi nanti akan bisa dilanjutkan pada episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.